Berandai-andai memang menyenangkan. Kita semua suka melakukannya. Makanya filter gender swap di Snapchat langsung ngehits. Berpikir hipotetikal berarti bermain dengan imajinasi. Orang-orang pintar seperti Einstein menghargai kekayaan imajinasi sebagai bentuk dari kecerdasan. Karena dengan berimajinasi, kita mendorong diri sendiri untuk berpikir di luar kotak di arena yang jauh lebih luas. Ide cerita film Brightburn yang sangat menarik ini terlahir dari andai-andai pembuatnya. Dari imajinasi kreatif yang berusaha membayangkan peristiwa asal-muasal superhero dalam cahaya yang jauh-jauh lebih gelap. Yakni, bagaimana jika suami istri Ken mengadopsi bayi alien super yang jahat kelakuan alih-alih baik hati. Bagi Tori Breyer yang diperankan oleh Elizabeth Banks, andai-andai bukan semata imajinasi, melainkan juga sebuah harapan. Tori dan suaminya sangat pengen dikaruniai anak. Dari buku-buku yang disorot pada adegan pembuka, kita lantas mengerti usaha yang mereka lakukan untuk membuahkan hasil. Bukan bintang jatuh yang kemudian mengabulkan harapan mereka, tetapi sebuah meteor berisi seorang bayi laki-laki. Tori dan suami membesarkan anak yang mereka beri nama Brandon layaknya anak kandung sendiri. Bahkan ketika Brandon menunjukkan gelagat mengerikan yang jelas-jelas bukan perilaku anak baru gede yang biasa. Orang-orang di sekitar keluarga tersebut satu persatu mendapat musibah aneh. Dengan semua bukti mengarah ke Brandon pun, Tori tetap kekeh dengan andai-andainya bahwa Brandon adalah buah hati kesayangan yang harus ia lindungi. Dalam menyampaikan premis unik tersebut, Brightburn menjelma menjadi horor aksi. Penggemar adegan-adegan berdarah akan menyukai film ini. Anggota tubuh yang remuk, wajah dengan mulut literally menganga karena rahangnya hancur, akan menghiasi layar. Dan cerita tak butuh waktu yang lama untuk menyampaikan kebagian-bagian sadis tersebut, yang justru menunjukkan kelemahan yang dipunyai oleh film ini. Meskipun dia punya cukup banyak gaya untuk menghadirkan horor kekerasan, film ini tidak banyak bermain dengan penceritaan ataupun dengan gagasan ceritanya sendiri. Sebagai pembanding, kita bisa melihat film The Prodigy 2016 yang juga bicara tentang keluarga yang dikaruniai anak jenius yang bermasalah kelam. Nyaris, denyut perdenyut kisah dalam film ini mirip. Anak pintar yang menjadi violen, bermasalah di sekolah, menyakiti binatang, dipanggil untuk konseling. Mengancam konselornya, lebih banyak orang-orang menderita. Ibu yang akhirnya mengambil tindakan, bahkan endingnya memberikan kesan yang serupa dan sama-sama menantang kita untuk minta sequel. Dua film ini seperti dipotong dari kain yang sama, hanya beda latar tokohnya. Dalam Brightburn, si anak beneran seorang monster dan orang tuanya adalah orang tua angkat. Latar yang sebenarnya lebih dari cukup untuk menghasilkan cerita dengan perbedaan masalah yang mendasar. Namun film ini tidak tampak benar-benar tertarik untuk menggali lebih dalam. Mereka hanya bermain di permukaan. Persoalan anak angkat itu tak pernah menjadi prioritas. Film hanya ingin mewujudkan imajinasi mengerikan seperti apa ketika seorang Superman cilik menjadi monster super pembunuh. Ketika The Prodigy mengandalkan lebih banyak kepada penampilan akting untuk menghadirkan keseramaan yang bergaung masuk ke dalam diri kita. Sutradara David Yarovesky lebih memilih untuk bergantung berat kepada editing dan efek visual untuk menciptakan sosok monster bertopeng dalam Brightburn. Musik dalam film ini bisa menjadi sangat keras karena ia adalah gabungan dari jump scare dan ledakan-ledakan aksi. Pemilihan musik ini membuat kita berada dalam situasi yang sulit karena kita butuh adegan aksi untuk bersama menggelegar. Tapinya, film ini menggabungkan aksi tersebut dengan horor. Dan kita gak pernah suka horor yang suaranya bikin jantung copot. The Prodigy menggunakan teknik dramatic irony membuat kita tahu lebih banyak daripada ibu dalam cerita tersebut. Sehingga kita semakin peduli sebab kita mengerti betul sejauh apa usaha yang ia lakukan untuk melindungi anaknya. Kita bersimpati meski kita tahu yang ia lakukan tidak bisa dibilang benar. Sedangkan Brightburn bercerita dengan lempeng, penuh oleh trope dan klise dari elemen Evil Kate. Tori ditulis sebagai karakter dengan satu kebohongan yang ia percaya, bahwa Brandon adalah anak yang baik. Hanya saja, celak tokohnya ini tidak pernah mengundang rasa simpati kita. Malah jatuhnya annoying.
Karena kita melihat Tori sebenarnya sudah tahu dan film tidak membuat hal menarik untuk menunjukkan dia membohongi diri sendiri. Dia tidak pernah tampak seperti melindungi, lebih seperti keras kepala. Tidak sanggup membuat simpati jatuh ke Tori, maka Stellar Midpoint, film memindahkan fokus cerita kepada Brandon yang sudah tidak bisa mundur lagi menjadi dirinya yang dulu. Tapi, kita pun akan susah sekali untuk bersimpati kepada tokoh ini. Kita tidak bisa merasa kasihan kepadanya karena film membuat tokoh ini murni jahat. Dia bahkan bukan anti-hero. Brandon tidak ditulis seperti Bezita yang membunuh banyak orang, memancing Goku bertarung supaya dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena dia percaya hanya dia yang pangeran Saiyalah yang dapat mengalahkan manusia iblis Bu dan menyelamatkan bumi. Brandon tidak ditulis seperti Carrie yang mengamuk menghabisi teman-teman sekelasnya karena dia sudah dibully dan dipermalukan di depan mereka semua. Brandon cuma diledek. Apakah itu berarti dia pantas untuk balas dendam? Tentu tidak. Satu-satunya usaha film untuk membuat Brandon tanpa simpati adalah dengan membuat dia seperti lupa diri ketika melakukan hal mengerikan. Seolah ada dua jiwa di dalam sana, kayak The Prodigy. Namun tentu saja elemen tersebut seperti dijejelin masuk gitu aja. Karena gak make sense kenapa bisa ada dua. Kenapa gak ditulis amnesia aja sekalian ya? Bikin dia berjuang melawan siapa dirinya yang sebenarnya. Buat perjuangan diri Brandon, antara dia yang baik karena dibesarkan penuh kasih sayang dengan dirinya yang asli, seorang monster superpower. Sayangnya, film ini tidak seperti itu. Ketika Brandon melakukan hal sadis, ia hanya sadis, jahat, tidak ada layer dari tingkah lakunya. He's one-dimensional, jahat ketika sudah total menjadi monster. Alasan dia menjadi seperti demikian tidak ditulis simpatik. Film ini benar-benar tidak mengerti bahwa mereka perlu untuk membuat kedua tokoh ini tampil simpatik. Untuk membuat hubungan antara Tori dan Brandon bekerja, dinamika mereka harus dirancang oleh film. Mereka harus dibentrokan, tapi dua tokoh tersebut berjalan sendiri-sendiri. Jadi, tidak ada yang bisa kita dukung di antara dua tokoh sentral yaitu Tori dan Brandon. If anything, aku lebih simpati sama suami Tori. Tapi, tokoh ini tidak benar-benar punya art. Tokoh-tokoh yang lain hanya ada di sana untuk menambah jumlah korban atau melakukan hal-hal simple nan bego karena naskah menyuruh mereka untuk berbuat demikian. I mean, guru BP atau BK sih aku gak tahu bedanya. Mana yang ngasih ponakannya senjata api sebagai hadiah ulang tahun? Mana ada orang yang dewasa ngasih anak-anak pistol, bener gak sih? Akan ada satu dua yang bikin kita menggelinjang menonton film ini. Terutama jika kita penggemar horor sadis. Premis ceritanya sendiri memang menarik. Film pun sepertinya sangat aware dengan premis tersebut dan gak malu-malu. Dia memasukkan banyak hal yang bisa mengingatkan kita kepada Superman. Paduan horor dan aksi sebenarnya bukan pertama ini dilakukan. Jadi film ini dituntut untuk punya gaya. Secara visual sih dia memang cukup bergaya. Suara keras dan efek yang cukup mengerikan, meski adegan terbang keluar masuk rumah di babak akhir ini malah lebih mirip adegan film kartun. Namun secara penceritaan, film ini tampil biasa aja. Ceritanya maju begitu saja, dengan pengembangan ala kadar penuh trop dan klise. Masing-masing tokohnya juga tidak mendapat keadilan dari segi penulisan. Tidak ada satupun yang mengundang simpati dan membuat kita duduk menyaksikan perjalanan tanpa ada yang bisa didukung. What a monster move. Mungkin cukup segitu aja alur cerita dari Brightburn. Jangan lupa buat like, komen, juga subscribe channel ini. Terus kalau kalian mau ngasih ide nih kita mau bahas film apa, langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Makasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.